Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari kelas D3IF 4403 Telkom University dengan NIM 670620153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal hashing dan mapping. Nah, di sini kita diberikan sebuah permasalahan. Nah, yang dimana permasalahan tersebut ialah kita diminta untuk membuat sebuah program yang dapat menyimpan map dari data mahasiswa. Nah, key-nya itu adalah name, kelas, dan nama mahasiswa. Nah, sementara value yang disimpan itu adalah nilai mahasiswa gitu. Program harus dapat menambah, menghapus mahasiswa, menyimpan nilai mahasiswa, dan menampilkan seluruh nilai mahasiswa beserta rata-rata dari keseluruhan nilai tersebut gitu. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah program dengan bahasa Java dan sesuai dengan Java coding style. Nah, mungkin di sini saya akan run dulu ya program saya. Nah, seperti ini. Nah, program saya sudah jalan tanpa ada error. Nah, mungkin saya akan sedikit jelaskan. Jadi pada awal di sini nanti di sini saya akan input nama mahasiswa. Nah, ada Erlangga Karisa Dewa Sakti Indah Swastika. Nah, ini NIM-nya dan kelasnya. Nah, nanti di sini saya akan menambah nilai dan di sini saya akan menghapus. Nah, di sini saya akan menghapus mahasiswa 3 gitu. Nah, mahasiswa 3 di sini yaitu si Dewa. Nah, nanti Dewa itu akan terhapus. Nah, mungkin di sini saya akan tunjukkan lagi outputnya. Nah, di sini outputnya yaitu output awal. Di sini nama dengan mahasiswa dengan nama Dewa kelas ini dan NIM ini memiliki nilai 86. Kita bisa cek. Jadi tadi Dewa itu mahasiswa ketiga. Nah, mahasiswa ketiga itu dia mendapatkan nilai 86. Nah, untuk Indah itu dengan NIM 5543 itu memiliki 87. Nah, Indah ini memiliki yaitu MHS 5 yaitu memiliki nilai 87 ya kan, dan seterusnya. Ada Dewa, Indah, Swastika, Erlangga, Karisa, Sakti. Jadi ada 6 orang. Nah, di sini ketika saya menampilkan total nilai mahasiswa, oh maaf ini di sini salah ya. Harusnya di sini sebelum. Nah, sebelum di sini harusnya sebelum. Nah, saya akan run lagi. Nah, di sini ketika total nilai mahasiswa sebelum MHS 3 dihapus itu adalah 525. Nah, rata-ratanya itu adalah 87,5. Di sini saya sudah menghitung nilainya dengan kalkulator dan benar. Nah, ketika ini remove MHS 3-nya itu jalan dan saya melakukan pencetakan ulang lagi nilainya. Nah, lihat di sini nama Dewa tidak ada gitu, tidak tercetak. Indah, Swastika, Erlangga, Karisa, Sakti. Nah, ketika saya mentotal nilainya itu akan bernilai 439. Nah, karena tadi itu MHS 3 sudah dihapus, makanya tadi nilai totalnya setelah MHS 3 dihapus itu akan lebih kecil dari sebelum MHS 3 dihapus gitu. Jadi dia itu adalah bernilai 439. Nah, untuk rata-ratanya dia memiliki rata-rata 87,8. Nah, jadi seperti itu programnya. Di sini saya akan jelaskan mengenai kode yang saya buat. Di sini saya menginstansiasi ini driver class-nya main.java. Di sini saya instansiasi objek map MHS yaitu si hashmap ini dan saya import package-nya di java.util.hashmap. Nah, di sini saya kemudian instansiasi MHS1, MHS2, 3, 4, 5, 6 dengan key-nya. Tadi key-nya kan yang diminta itu name, kelas, dan nama kan. Nah, jadi di sini ada key, kelas, dan nama. Seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan diminta kita tuh dapat menginput. Ini tadi kita menginput dan kita dapat menyimpan. Jadi ini untuk menyimpan kita menggunakan metode put, metode bawaan dari si hashmap-nya itu sendiri. Yaitu si key-nya tadi MHS1 yaitu dipasang nilainya 100. Jadi Erlangga ini akan memiliki nilai 100 dan si Karisa ini akan memiliki nilai 99, si Dewa ini akan memiliki nilai 86. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini outputnya di sini saya menggunakan metode print data map mahasiswa. Jadi akan mencetak map mahasiswa.
Nah, kemudian di sini untuk totalnya saya akan menggunakan metode total nilai dan parameternya itu hashmap, objek hashmap, yaitu si map mahasiswa, map MHS, dan untuk rata-ratanya di sini saya menggunakan metode AVG nilai atau average nilai, dan parameternya yaitu sebuah hashmap. Nah, di sini saya input map MHS si yang ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk meremove ya sama. Di sini saya menggunakan metode remove bawaan dari hashmap, dan saya di sini akan meremove key-nya. Kita hanya di sini parameternya itu key-nya, dan di sini saya ingin menghapus yang MHS3. Jadi di sini saya menggunakan menginput key MHS3, yang artinya di sini saya akan menghapus data dengan key name8213 kelasnya D3IF4401 dengan nama Dewa gitu. Jadi nilai MHS3 ini akan saya hapus. Nah, seperti itu. Kemudian di sini mencetak ya sama, ini mencetak setelah terjadi penghapusan dan mencetak total nilai dan rata-rata. Nah, untuk kelas mahasiswanya itu sendiri, di sini saya mengimport 3 sebuah kelas. Yang pertama ada hashmap, dan kedua map, dan yang terakhir ada objek. Nah, di sini saya instansiasi apa ya? Maaf, di sini saya memanggil 3 atribut gitu. Sebenarnya di sini nggak final, nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya final pun juga nggak masalah. Nah, karena tadi kalau di sini final, kita harus di sini tuh memberikan apa istilahnya tuh kayak konstanta kan. Final tuh konstanta, berarti nggak bisa diubah-ubah gitu. Nah, untuk finalnya itu sendiri, kalau kita lihat di coding style itu, nah maaf, ini variabelnya itu akan bernilai final ya. Jadi dia tuh ya ini lower camel case. Jadi benar lower camel case. Nah, ini saya kasih keyword final karena dia tuh nggak berubah-ubah. Nah, untuk konstruktornya seperti ini. Ini konstruktornya. Jadi nanti nama MHS ini akan diisi oleh parameternya yang ini. Kemudian kelas ini akan diisi oleh parameter ini. Name ini akan diisi oleh parameter ini. Nah, di sini ada sebuah metode equals. Nah, equals ini kita harus override karena kita apa ya, istilahnya tuh ingin mendeklarasikan ulang metode equals ya. Equals karena equals itu sebenarnya udah ada di parent apa ya, di kelas metode bawaan dari parent kelas kita. Jadi kita di sini harus override gitu. Nah, setelah di override, nah di sini kita terus bisa apa istilahnya itu bisa bisa dikatakan kita bisa memodifikasi metode equals itu sendiri. Nah, di sini akan ada percabangan di mana ketika disk-nya itu sama dengan 0, disk-nya ini disk-nya itu yaitu objek ini itu sama dengan parameter objeknya itu, yaitu di sini O, dia itu akan return true. Jadi ketika reference alamat daripada objeknya itu sama, objek saat ini dengan objek parameternya itu sama, dia akan return true. Nah, ketika objek parameternya itu null atau get class tidak sama dengan objek.getClass. Jadi ketika get class pada objek ini dengan objek parameter ketika get class pada objek parameternya ini nggak sama, dia akan return false gitu. Nah, ini mahasiswa sama dengan mahasiswa 0. Jadi nanti di sini tuh kayak ada apa ya, kayak casting gitu. Jadi objek ini akan di casting ke dalam mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa ini akan bernilai dari objek ini yang di casting menjadi objek mahasiswa. Nah, nanti kemudian dia akan mereturn ini
object equals name mahasiswa.name. Jadi object equals yaitu sama, yaitu ini untuk mengecek persamaan ketika equals name dan mahasiswa.name, yang artinya name pada objek ini dan name pada objek parameter inputan ini, si ini. Nah, karena tadi si O ini udah disimpan ke dalam di sini, ya udah. Berarti di sini nanti mahasiswa.name. Jadi ketika name pada objek ini dan name pada objek parameter ini itu di equals, dan kemudian ini juga di equal kelasnya dan nama mahasiswanya, nanti akan dikomparasi dengan operasi n. Jadi ketika semuanya bernilai true, maka dia itu akan mereturn true. Tapi ketika ada salah satu yang berbeda, maka dia akan mereturn false gitu. Karena di sini menggunakan logika n. Seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya key-nya itu nggak sama, dia itu akan mereturn false. Tapi ketika semua sama, dicocokkan sama, dia akan mereturn true. Nah, itu untuk equals-nya. Nah, untuk hashcode-nya ini kita harus override juga, karena hashcode ini juga metode yang ada pada parent class kita. Nah, di sini kita deklarasikan istilahnya itu kayak konstanta, itu final integer hash multipler. Nah, di sini saya menggunakan angka 7. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan harus angka 7 ya. Mau angka apapun terserah, tapi direkomendasikan itu angka bilangan prima. Karena angka bilangan prima itu susah untuk dilakukan brute force gitu. Dan kemungkinan kecil angka 7 itu dapat memiliki nilai sama gitu. Kemungkinan angka bilangan prima itu dapat memiliki dia tuh akan cenderung menghasilkan hasil yang berbeda gitu. Jadi kemungkinan sama dengan contoh angka 2, angka genap-genap gitu atau ganjil-ganjil gitu yang nggak prima itu dia tuh istilahnya tuh lebih sulit dideteksi dan berbeda intinya tuh dia tuh lebih berbeda. Nah, karena sulit dideteksi dan berbeda, dia tuh kalau dalam sistem keamanan itu dia akan sulit untuk lakukan penjebolan gitulah. Contohnya kita bisa temukan pada teknologi di WA itu ada encrypt to n gitu kan. Nah, itu sebenarnya salah satu caranya itu dia melakukan hashing dengan angka bilangan prima seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada 3 buah variabel, yaitu H1, H2, H3. Nah, nanti di sini name-nya akan di hashcode. H2-nya name-nya akan di hashcode. Angka H2 itu kelasnya akan di hashcode, dan yang H3 itu nama mahasiswanya akan di hashcode. Nah, setelah semua di hashcode dan mendapatkan hasilnya dalam integer, nanti dia akan dikalikan, hash multiplernya akan dikalikan dengan H1, kemudian ditambah H2 tambah H3. Jadi dia akan return ini. Nah, nanti dia itu akan menghasilkan sebuah bilangan integer. Nah, integernya itu akan menjadi sebuah indeks gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti intinya tuh tadi key yang kita inputkan, string, mau char atau apapun, nanti tuh dia tuh akan diubah, akan di-hashing menjadi sebuah bilangan bulat yang nantinya itu dia akan jadi istilahnya tuh indeks pada si map-nya itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk hashcode-nya. Nah, di sini ada toString-nya. Jadi nanti untuk menampilkan metode ini harus kita override karena ini metode istilahnya itu kayak metode bawaan lah gitu. Yang ada di parent induknya gitu. Nah, di sini ada print data. Nah, di sini untuk print data itu tipe parameter masukannya itu yaitu hash map tadi. Nah, di sini saya kasih nama map MHS. Nah, di sini saya menggunakan for each. Nah, for each-nya ini intinya kita akan melooping ini si map mahasiswa entry set-nya itu. Nah, entry set ini merupakan metode untuk mendapatkan kayak satu set gitulah. Satu set dari data. Nah, kemudian nanti akan di looping ke dalam si entry ini. Entry-nya ini ya si ini dari kelas ini, map ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia akan di looping. Nah, kemudian nanti akan kita istilahnya tuh, maaf, untuk yang ini kita akan kayak print. Nah, di
di sini system out entry.getKey. Nah, getKey ini itu merupakan metode untuk mendapatkan key-nya gitu. Nah, dan nanti plus nilai yaitu entry.getValue. Jadi value-nya itu berapa, nilainya itu berapa gitu. Ini untuk print datanya. Nah, untuk average nilainya sama. Kita akan melakukan looping, tapi di sini nanti kita tuh akan mentotal nilainya gitu. Nah, nanti kita tuh akan looping dan kita akan total nilainya tuh akan kita terus tambah dengan get value dari setiap entry yang di looping. Nah, kemudian nanti kita akan bagi dengan size dari map mahasiswanya gitu. Nah, di return dan itu akan menjadi hasil dari rata-rata nilainya. Nah, untuk total nilainya sama, cuma di sini nanti di sini hanya kita mereturn total nilainya aja gitu. Kita nggak usah bagi dengan size-nya dari map MHS. Nah, itu untuk program yang saya buat. Jadi mungkin kita run sekali lagi. Nah, jadi di sini program saya buat itu bisa menyimpan data, menginput data, dan bisa menghapus data, dan menampilkan total nilai, dan juga menampilkan rata-rata nilainya. Jadi mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.